Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan, pada malam hari ini kita masih kumpul di tempat ini untuk beribadah. Semoga kasih anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kemurahan ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Haleluya, pertolongan mujizat yang luar biasa terjadi senantiasa bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Memberi kesegaran bagi setiap kami. Haleluya, air-Mu yang hidup memandikan, menyegarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga kami betul disegarkan. Haleluya, betul-betul mengikuti ibadah ini dengan penuh semangat. Haleluya, menerima firman Allah dengan sangat utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertumbuh di dalam Kristus Tuhan kami. Menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang haleluya luar biasa. Terima kasih ya Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam setiap pujian menyembah kami nanti di hadapan Allah menjadi kehidupan harum menyukakan hati Elohim. Haleluya, membuat Tuhan Allah kami bersuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah. Para malaikat Tuhan menjaga Engkau setiap kami sterilisasi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus betul tempat kita menjaga perlindungan Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Tiada yang lain di bumi, hanya Dia Allah yang besar, Allah yang kuat, maha kuat dan maha perkasa. Haleluya. Hanya Kau milikku di seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan Allah kita yang luar biasa. Ya Tuhan Allah pengharapan kita. Di dalam nama-Nya ada kasih, kuasa,
kekuatan, keselamatan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, Kaulah percayaanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku.
yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpanjang dari tata luka, hapuskan air mataku, kau sungai kehidupanku, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpanjang dari tata luka, hapuskan air mataku, kau sungai kehidupanku, yang membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu hanyut bersamaku, karena dalam aku terangku, kau sungai kehidupanku, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpanjang dari tata luka, hapuskan air mataku, kau sungai kehidupanku, dan kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu hanyut bersamaku, karena dalam aku terangku, kau sungai kehidupanku, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpanjang dari tata luka, hapuskan air mataku, kau sungai kehidupanku, kau sungai kehidupanku, kau sungai kehidupanku. Terima kasih Bapak, tidak sia-sia pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan teramat mengasihi kami Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk kami takut, tidak ada alasan untuk kami khawatir Tuhan, karena hidup-Mu ada dalam hidup kami Tuhan, dan hidup kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapak, hari ini Bapak kami mau merayakan apa yang sudah Kau lakukan dengan setiap hidup kami Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang tahun-tahun kami Tuhan, baik hari ini maupun tahun-tahun kami ke depan Tuhan. Kami melangkah di dalam kepastian, kami melangkah di dalam janji-janji-Mu Tuhan, dan semuanya itu Tuhan memberikan kami kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan Yesus supaya berkata-kata yang berbicara kepada kami melalui Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pewahyuan,
sehingga kami boleh mengetahui semua rencana, semua rahasia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita semua yang siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus, kita semua berkata amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Baik-baik semuanya kabarnya? Baik. Semuanya dikasih Tuhan? Amin. Percaya dikasih Tuhan, siapa yang dikasih Tuhan? Amin. Amin. Karena kamu juga dikasih oleh Tuhan. Kamu juga disayang Tuhan. Aku juga mengasihimu. Haleluya. Luar biasa. Hari ini ya tema yang akan saya berikan. Ya. Sebenarnya ya baru hari ini, maksudnya tema itu sudah beberapa hari yang lalu diberikan tentang hidupnya Tuhan, yaitu hidup kita itu sendiri sebenarnya. Cuma sampai hari ini tadi sore itu masih masih belum lengkap ya saya terima, karena memang tidak mudah ya kita bisa mengerti kehidupannya Tuhan, tetapi sekali lagi biar Tuhan yang menyatakan semuanya hari ini. Amin. Amin. Ya, kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya, sebelumnya saya ingin flashback dulu tentang bagaimana Tuhan ini menciptakan kehidupan dunia ini. Ya, bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatunya sebelum manusia itu ada. Amin. Ya, di dalam penciptaan manusia diciptakan di hari keberapa? Ada 1 sampai 7 hari. Manusia diciptakan di hari keberapa? Hari ke-6. Apa yang 7 hari ke-6? Yang lainnya? Tidur. Merasa ya diciptakan gitu. Ya, kita manusia diciptakan di hari ke-6. Ketika hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan sudah ciptakan segala sesuatunya, ya, itu untuk kebutuhan kehidupan dunia ini, terutama manusia. Ya, jadi manusia ini diciptakan terakhir bukan karena dia ini cadangan atau mungkin kelupaan, tetapi manusia ini spesial. Nah, yang spesial ini sebelum ada dibikin dulu segala sesuatunya untuk mencukupi apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, ketika manusia ini diciptakan, ya, yang lainnya diciptakan dengan apa? Tuhan menciptakan dengan apa? Dengan firman. Dia tidak ngomong cukup keluar terang, ya, keluar air. Dia tidak ngomong ikan-ikan keluar, ya, muncul tercipta, muncul ikan-ikan, binatang-binatang darat, ya, tumbuh-tumbuhan. Semua dengan firman. Ya. Nah, tiba-tiba Tuhan mengambil tanah, ya, tanah liat, dia bentuk, dia demikian bentuk dia, ya. Kemudian dia hembuskan nafas, ya. Dan seketika itu juga manusia itu, tanah itu menjadi daging, organ-organ tubuhnya muncul semuanya, seperti kami. Ya, dan Tuhan berkata, ini gambar. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Makanya spesial. Ya, hari ini, ya, kita percaya kita segambar dan serupa dia. Hari ini, segambar dengan dia. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan waktu Tuhan menciptakan manusia, dia diberikan nafasnya dan manusia itu menjadi hidup, ya, menjadi hidup. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan dia menjadi mati. Walaupun organ tubuhnya masih hidup, fisiknya masih hidup, tubuhnya masih hidup, tapi sejak saat itu, ya, rohnya mulai mati. Mati artinya terpisah sebenarnya dari sumber kehidupan itu, yaitu Allah. Ya.
Jadi seperti itu kronologisnya. Karena terpisah, tidak ada suplai ke dia, makanya dikatakan mati. Nah, kita orang-orang percaya saat ini yang sudah lahir baru, dilahirkan kembali seperti pada masa waktu manusia pertama kali diciptakan. Ya. Menjadi hidup lagi ketika kita lahir baru, roh kita hidup lagi, kita terkonek lagi, bahkan menjadi satu dalam Tuhan. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa orang. Amin. Amin. Ini harus gamblang, ya. Kita orang percaya, ngerti posisi kita seperti apa kita sekarang. Kita sekarang diposisikan seperti manusia pada mula-mulanya sebelum mereka jatuh dalam dosa. Ya. Manusia benar segambar dengan Allah. Hari ini setelah kita lahir baru, ya, kita dikatakan sama seperti Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Siapa yang percaya dia anak? Nah, kalau anaknya, ya, ngomong manggil Allah, manggil Tuhan Yesus apa? Bapak. Coba pakai ya, Bapak. Pakai ya kan? Lah, kamu tuh nggak boleh lah. Mau dekat-dekat ya. Nah, kita mau hidup seperti apa atau yang harus kita lihat ya dari Yesus. Karena Yesus berkata seperti ini. Apa yang aku lakukan ini itu yang Bapa lakukan. Cerminannya di situ. Apa yang Yesus waktu di dunia lakukan, ya posisi Yesus di dunia sama dengan posisi kita saat ini. Ya, kenapa sama? Karena Yesus waktu di dunia dia manusia, benar nggak? Tetapi di dalam dia ada roh Allah, ada roh Tuhan. Saat ini ketika kita lahir baru, ya kita masih ada di dunia nggak ya? Ini masih di dunia ya, benar ya? Yakin ya? Masih di dunia ya. Nah, tetapi di dalam hidup kita ada roh Allah juga. Ini sama. Nah, Tuhan berkata, apa yang aku lakukan itu yang dilakukan Bapa. Dan saat ini Yesus juga ada di surga, ya, walaupun rohnya juga nempel sama kita. Jadi apa yang kita lakukan saat ini di dunia harus segambar, harus sama dengan apa yang Yesus lakukan. Benar? Setuju ya? Nah, sekarang apa kehidupan Tuhan itu seperti apa? Sehingga kita juga bisa lakukan itu. Ya. Nah, banyak sebenarnya kita, tapi aku nggak akan bahas banyak ya kan, hanya beberapa hal. Ini yang utama, ya. Jadi kita ini ngerti posisi kita, amannya kita nggak perlu khawatir lagi, kita nggak perlu. Walaupun waspada itu penting, ya. Pengendalian diri penting, ya. Tetapi tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi. Amin. Jangan mau tidak takut lagi. Hanya ya. Tapi tadinya pada takut. Ya. Biar semua yang sepuluh. Yuk baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, ini jelas perbedaannya ya. Aku Yesus datang supaya mereka ini, kita ini, ya, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Ya. Nah, pencuri ini semua orang yang datang sebelum Yesus. Ya, dikatakan di Tuhan dan di ayat sebelumnya di ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku, sebelum Yesus dulu, ya, sebelum juru selamat ini datang ke dunia, sebelum ada Tuhan Yesus, semua orang ya yang datang ya adalah pencuri dan perampok. Nah, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi ketika mereka ini bangsa Israel waktu itu dituntun, ya, berbuat baik dan lain sebagainya, itu karena apa? Bukan suara nabinya,
tapi suara Allah, suara Tuhan, suara Roh Kudus yang diperkatakan sama nabi-nabi pada waktu itu, sebelum Yesus. Ngerti ya? Jadi yang didengar itu ya suara Tuhan, sehingga bisa menuntun bangsa itu ya ke jalan yang benar, bagaimana hidup dalam kebenaran, bagaimana berkorban, bagaimana harus taat pada Tuhan. Ya walaupun sampai Yesus datang, tidak ada satu pun yang bisa. Ya. Karena tidak ada satu pun yang bisa memenuhi hukum Taurat. Ya. Nah, jadi ciri-cirinya jelas. Ya, mereka mengaku sebagai utusan Tuhan, namun sebenarnya bukan. Nah, ciri-cirinya gimana? Ciri-ciri pencuri ini, ciri-cirinya apa? Pencuri itu berarti apa? Egois, dia mementingkan dirinya sendiri. Ya, dia kejam karena dia membunuh. Ya, nanti mencuri, membunuh, nanti dia kejam. Ya, dan menghancurkan, merusak. Ya, ini ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang yang mengambil sesuatu dari kita, dari kehidupan kita, dari kegiatan kita, mengambil alih mungkin jam-jam doa kita, mengambil alih jam-jam ibadah kita, mengambil alih posisi kita apapun itu, ya, berarti dia tergolong mencuri, ya. Nah, dia kejam, dia membunuh, dia mematikan, dia menyetop, ya, kejahatan dia berusaha untuk selesai, jangan ada lagi, ya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau kegiatan-kegiatan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan atau melakukan perbuatan-perbuatan panggilan-panggilan kita itu sebagaimana caranya itu berhenti, ya, stop, bahkan dia pakai cara-cara yang kejam, walaupun itu hamba Tuhan sekalipun, walaupun itu pendeta sekalipun. Ini ciri. Jadi kita bisa mengenal siapa yang kita hadapi. Amin. Ya. Yang ketiga, menghancurkan, merusak tatanan yang baik, merusak apa yang Tuhan sudah tata, sudah lakukan, ya, segala sesuatunya baik, ya, hubungan yang baik, rumah tangga yang baik, tiba-tiba rusak, hancur, ya. Nah, ini ciri-cirinya, ya, berarti dia bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, dia bukan gembala yang sejati. Walaupun sepertinya dia gembala, walaupun sepertinya dia pemimpin, walaupun sepertinya dia pendeta sekalipun. Ya, tapi kalau dia punya tiga ciri itu, salah satu aja, ya, berarti dia bukan gembala yang sejati. Ya, nah, terus ciri gembala yang sejati apa? Kita mementingkan diri sendiri, tentunya. Amin. Baik hati. Nah, di sini jelas sekarang mau menyerahkan nyawanya demi domba-domba. Artinya menyerahkan nyawanya itu dia mati itu domba-domba seperti itu. Kalau seperti itu nggak ada mau. Ya. Tapi artinya mau menyerahkan hidupnya, bahkan sampai dia terancam. Ya, dia mau. Dia lakukan itu. Ini ciri khas gembala yang sejati. Dan gembala yang sejati, satu-satunya gembala yang sejati kita siapa? Yesus. Dia mau menyerahkan nyawanya, hidupnya, ya, untuk apa? Untuk sengaja supaya kita memperoleh hidup. Artinya kita memberikan hidup kita pada seseorang supaya orang itu hidup. Kita memberikan kehidupan kita, berbagi sesuatu supaya orang itu mengalami kehidupan, mengalami pemulihan, ya, mengalami kesegaran, mengalami kemerdekaan. Amin. Nah, itu ciri-cirinya, jelas ya ciri-cirinya tadi ya. Ya. Nah, Tuhan itu melayani kehidupan, ya, bahasa Solonya namanya soe, Z-O-E. Ya, bacanya gimana? Apa soe? Jadi gampang toh ingat-ingatnya soe. Apa? Soe. Ya, kehidupan soe.
kehidupan yang berkelimpahan. Ya. Kehidupan yang berkelimpahan itu artinya apa? Suplainya tidak henti-henti. Tuhan sudah suplai semuanya dari kehidupan kita. Ya. Kita tidak perlu memohon pada Dia untuk Dia penuhi kebutuhan kita, tetapi kita mengucap syukur. Ya. Doa kita adalah doa yang mengucap syukur karena Dia sudah lakukan itu semua. Amin. Amin. Ya. Dia sudah suplai semua seperti tadi penciptaan. Hari pertama sampai hari kelima, Dia sudah suplai semua segala sesuatunya untuk ketika kita manusia diciptakan, yaitu Dia bisa menikmati semuanya. Ya. Ini kehidupan di dalam Tuhan itu seperti itu. Tuhan mengembalikan itu, ya, dan kehidupan kita. Ya. Nah, hidup dalam arti yang mutlak, memang benar-benar hidup, tidak ada matinya. Itu rancangan Tuhan. Hidup itu hidup berkelimpahan, tidak ada matinya, tidak ada berhentinya. Ya, jadi jangan sampai orang berpendapat aku hidup, nanti suatu saat aku mati. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Aku saat ini karena kehidupan daripada Tuhan yang ada dalam hidupku, sehingga saat ini aku hidup dan hidupku ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Sehingga kalau kita tidak berpikir mau mati, kita tidak berpikiran ini, mumpung aku masih hidup, aku mau melayani Tuhan. Mumpung aku masih hidup, aku mau bekerja dengan baik. Mumpung aku masih hidup, aku mau melakukan hal-hal baik. Ya, adalah seperti itu. Tetapi hal pekerjaan baik apapun yang kita lakukan itu memang sesuai dengan panggilan kita. Memang sesuai dengan natur kita. Sesuai dengan alaminya kita yang hidup. Siapa yang yakin dia hidup? Masih hidup hari ini? Masih hidup loh. Ya. Nah, jadi hidup yang seperti yang dimiliki oleh Allah kita itu sulit. Seperti apa Allah kita hidup, Tuhan kita hidup, kita pilih hidup. Amin. 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 Masih hidup. Nah, setiap orang yang bernapas memiliki hidup dalam arti keadaan fisiknya. Kita masih bernapas, fisik kita masih hidup, ya. Tetapi hanya mereka yang menerima Yesus yang dapat mengalami hidup sebagaimana Allah ingin. Jadi kalau dia belum ada Yesus di dalam hidup dia, belum mengalami lahir baru, ya, dia tidak akan pernah mengalami kehidupan Allah dalam hidup. Nah, saat ini kabar baiknya, ya, kita semua sudah memiliki Yesus dalam hidup kita. Artinya kita sudah memiliki itu. Terus bagaimana? Kita enak-enak aja. Kepengen nggak saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita memiliki kehidupan yang sama, yang seperti ini? Pengen nggak? Ya, nah, puji Tuhan ada keinginan dulu. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, ya. Dia cuma tidak datang hanya untuk kamu biar selamat, biar masuk neraka, ya. Dia datang menyelamatkan kita ya, supaya kamu sudah sembuh selesai. Ya. Tetapi lebih daripada itu, dia datang, dia selamatkan kita, dia mau menaruh kehidupan dia dalam hidup kita, supaya kita mengalami kehidupan dia. Amin. 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 Ya. Jadi hidup yang seperti yang dia inginkan di dalam kelimpahan. Jadi kalau saat ini kita merasa, ya, masih belum berkelimpahan, masih ada kekurangan, makanya jangan banyak-banyak baper, ya, baper perasaan terus, ya. Kita harus bisa move on, lihat realita yang sesungguhnya. Realitanya hari ini kita berkelimpahan. Amin. Ya. Jadi lihat apa yang kita lihat, mulai belajar dari sini. Ini kehidupan dengan Tuhan seperti itu. Nature yang sesungguhnya sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua nature, ada dua hal alami
yang kita alami, ya. Pertama, hidup dalam daging, masuk di dunia. Apa yang kita lihat, ini kehidupan kita. Tapi nature kedua, ya, yang lebih dahsyat, yang lebih nyata, ya, adalah nature kehidupan zoe. Kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan seperti Allah hidup. Amin. Ya, jadi Allah hidup itu seperti apa? Kalau dia itu kasih, berarti kita juga. Kalau dia mengampuni, berarti kita bisa. Kalau dia sukacita, berarti kita juga. Kalau dia damai sejahtera, berarti kita juga. Kalau dia sedih, berarti kita. Soal sedih. Bisa sedih kan? Ya. Kreatif. Tapi nggak akan lurus. Nah, hidup Allah itu tidak sedang menanti manusia di surga. Jadi dia tidak tunggu dalam tak selamatkan, aku menunggu kalian yang nanti di surga dan akan menikmati semua surga ini. Ya, tidak seperti itu. Ya, tetapi merupakan milik semua orang percaya yang telah lahir baru di dalam roh. Sejak dia lahir baru di dalam roh, dia memiliki itu. Dan dia bisa menikmati. Ya, nah bagaimana cara menikmatinya? Kita belajar. Ya. Yesus juga menikmati waktu dia di dunia. Ya. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada dia, pada Yesus yang mengutus aku, pada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu kenyataannya, ya, kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Ya. Nah, orang percaya dapat melepaskan hidup zoe ini, bisa menyatakan, memanifestasikan hidup zoe ini. Kenapa zoe? Jadi kalau tiap hari kita berdoa, Tuhan aku menikmati zoe life, aku menikmati kehidupan zoe bersama-sama dengan Tuhan. Ya, simpel kan? Jadi mengucap syukur karena apa yang sudah Tuhan jadikan dalam hidup kita ini, ya dan amin. Ya. Orang percaya dapat melepaskan hidup zoe ini dan menikmatinya sekarang dengan melepaskan hidup alami mereka. Jadi lepaskan. Sekarang kita hidup kebanyakan di dalam daging, ya, masih suka marah, kecewa, jengkel, ragu-ragu, takut, ya kan? Lepaskan. Ya. Supaya yang menghalangi kehidupan zoe ini dalam hidup kita. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Baca silakan. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Mau baca? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Karena pada siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi karena siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. 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 Ini ini ada bagaimana? Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, berkata pada siapa? Murid-muridnya. Di sini siapa yang murid Yesus? Ya, semua murid Yesus. Amin. Nah, tadi berkata pada kita, amin. Amin. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, mau belajar pada dia, mau hidup seperti dia, ya, seperti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, ya kan? Jadi yang pertama sebelum mengikut apa? Dia harus menyangkal dirinya, ya. Dia sadar seperti apa dirinya. Aku sombong, aku penakut, aku rendah diri, ya, minder, ya kan? Itu harus ditanggalkan, ya. Diubah, diganti, jangan ada lagi itu, ya. Diakuinya bukan itu lagi. Aku bukan siapa. Backgroundku nggak ada jelas, ya kan? Masa depanku mungkin nggak jelas, ya. Nah, itu disangkal, ditolak, ya.
jangan diakui lagi. Ya, caranya seperti itu. Ya, kemudian memikul salibnya. Memikul salib itu apa? Ya, memikul salibnya, memikul apa? Memikul salib itu memikul hukum. Ya, Tuhan bilang, pikul aku. Ya, karena aku punya dan aku mau hidup. Ya. Artinya apa? Mau belajar dengan Tuhan. Ya. Mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun mungkin ketemu yang tidak enak, ya kan, tetap berjalan sama Tuhan. Mau pikul, namanya pikul itu ya ada beban, tapi ringan. Yang berat bagian Tuhan, bukan kita. Amin. Ya, karena di Tuhan itu lemah lembut. Ya. Dan baru bisa kita mengikuti dia, artinya kita baru bisa sama seperti dia, sejalan dengan dia, mengalami kehidupannya dia dalam hidup kita. Ya, nah, dan kemudian karena dan siapa ya mau menyelamatkan nyawanya, biasanya ini orang yang tidak mau menyangkal dirinya, dia mau selamat, mau cari selamatnya sendiri, ya kan? Kalau aku baik hati, nah aku rugi, ya. Nah aku apa? Kalau mengampuni nanti aku pindah. Itu yang mengalami kerugian, ya, dia kehilangan kehidupannya yang selama ini dia banggakan. Ya. Nah, kalau dia nggak mau kehilangan ini semua dalam hidupnya, yang harus dia sangkal itu, dia akan kehilangan itu semua, repot. Ya, dia akan kehilangan nyawanya, ada benar kata seperti itu. Tetapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya karena Yesus, dia mau menyangkal dirinya. Karena dia mau mengikuti apa teladan Yesus dalam hidupnya, dia akan memperoleh semuanya. Amin. Ya, dia akan memperoleh promosi demi promosi. Dia akan memperoleh kebanggaan tersendiri hidup bersama dengan Tuhan. Dia akan memperoleh suplai daripada Tuhan, daripada dia tidak menyangka diri, dia tidak mau menyangka dirinya, dia tetap mau pelit, dia mau tetap ingin apa? Dihormati dan lain sebagainya, dia akan kehilangan apa yang dia katakan. Tapi kalau dia bersangka semua, mau serahkan itu semua pada Tuhan, justru Tuhan akan tambahkan dengan itu. Itu kehidupan sore. Amin. Ya. Di ayat 11. Akulah gembala yang baik, ya, Yohanes 10 tadi ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, seperti pada masa awal manusia diciptakan. Dia sebagai Tuhan menciptakan manusia yang segambar dengan dia, supaya manusia ini memperoleh kehidupannya. Dia tidak hanya sekedar berfirman hidupnya seperti binatang, seperti yang lain-lainnya, tapi dia berikan nafasnya, dia berikan kehidupannya, sehingga manusia itu menjadi hidup, terbentuk kehidupan di dalam hidupnya, yang hanya tanah. Ya, kalau sekarang kita lihat tanah, kita lakukan apa? Kita ajain dia, ya, seperti tidak penting, ya. Tapi dengan tanah itu, ketika kehidupan ada di dalam dia, ya, semua organ-organ tubuh yang kalau kita bedah tubuh kita ini luar biasa. Ini cara kita bisa seperti itu. Khususnya aja berapa kilometer panjangnya, cuma berapa meter. Saraf-saraf yang terbentuk di dalam otak kita aja dari saraf kita seperti apa? Dari tanah, saudara. Ketika kehidupan itu dimasuk ke dalam tanah, seperti kita benih, kita tanam benih. Ketika kita tanam kehidupan di dalam tanah itu, muncul pohon, mungkin pohon yang besar, ya, pohon biji sesawi. Ya, bijinya sangat kecil, paling kecil di antara semua biji. Tapi pohonnya ketika besar, dia bisa menaungi banyak binatang. Luar biasa. Ini kehidupan sesuai seperti itu. Ya, kehidupan di dalam Tuhan. Ya, nah, ayat 14. Ya, ini, ya, ayat 14 ini sangat penting.
Akulah gembala yang baik. Yesus berkata, aku ini gembala yang baik. Kalau engkau mau hidup bersama dengan aku, ya, aku akan menjadi gembalamu yang baik. Jangan yang lainnya. Ya. Jadi jangan coba-coba kita mencoba gembala yang lain. Jangan coba-coba kita kondisi dikatakan orang-orang upahan. Orang-orang yang melayani karena upah. Ya, katakan orang yang melayani karena upah, ya nanti biaya. Ya. Itu dia ketika segera datang dia lari. Ya, hilang semua. Ya, ketika ada sesuatu yang mengancam hidupnya, ya baru melayani. Aku selamatkan diri dulu. Ya, kejadian ketika wabah COVID, ya banyak yang lari gembala-gembala. Ini kenyataan, ya, kenyataan. Puji Tuhan, ya kita yakni, kita tetap setia, karena kita tahu benar bagaimana Tuhan ada dalam hidup kita. Tidak ada masalah dengan adanya, kita tetap setia melayani. Karena kita ada ibadah. Orang bilang kita tidak berhikmat, ya, tidak apa-apa. Tapi kita punya hikmat seperti apa kehidupan Yesus dalam hidup kita. Itu yang kita jalankan. Dan sampai hari ini, ya, kita tidak pernah terkena COVID sekali. Amin. Ya, kita tetap segar bugar dan tetap gemuk. Tetap montok. Ya. Nah, ya, aku yang baik-baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ingat, jangan menakira. Jangan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini bicara masalah. Kalau gembala ini mengenal aku dan aku mengenal gembala. Ini bicara masalah hubungan, apalagi keintiman, ya, kerukunan. Ya, itu bisa menjadi tanda ciri satu kehidupan suami seperti apa? Ada hubungan intim, ada kerukunan. Amin. Ya, apapun masa ada tetap ada. Mungkin gesekan tetap ada. Ya, tetapi kalau kita mengalami kehidupan Allah, soalnya itu kita tetap dalam kerukunan. Amin. Ya, nggak ada siap. Ya, tetap saling menerima satu sama lain. Ya, kita semua ada yang sempurna. Ya, dikatakan di sini, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, mengenal itu adalah keintiman. Kita bisa mengenal, ya, aku kenal Jokowi, Jokowi belum tentu kenal aku. Aku mengenal Bu Sarah, ya kan? Bu Sarah juga kenal aku, tetapi belum ada keintiman. Maksudnya, dari dimaksud keintiman di sini ada hubungan seperti hubungan suami istri. Makanya dikatakan apa? Keluarga itu, ya, bukan suami istri, itu adalah gambaran wujud hubungan Tuhan dan jemaat. Dan keintiman itu yang Tuhan ambil, yang mau dia maksud dia menyelamatkan kita dan cuma sekedar kita selamat, sembuh, bebas mutu. Tapi yang dia mau, dia inginkan adalah dia punya keintiman dengan kita. Amin. Ya. Ya. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak, sama dengan keintiman dia dengan Bapak. Dan aku dengan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang. Ya. Dia mau juga pelihara. Ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka, ya, akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ingat, siapa yang mau kotak-kotakan dirinya, sekarang ada aku dari grup ini, aku dari grup ini, aku dari gereja ini, aku ada tembok gereja ini, ya. Nah, jangan ada pandangan seperti itu, bukan pandangan, itu bukan soewan, itu bukan kehidupan Tuhan. Karena Tuhan jelas di sini, dia sebagai gembala yang sejati. Mau domba siapapun dia pelihara. Amin. Ya, mau dombanya siapapun, kawanan manapun, ya,
Dia pelihara menjadi satu kawanan. Ya, menjadi satu kawanan artinya apa? Kalau saya sebagai gembala, ya, tugas saya bukan mereka ke saya sendiri. Tugas saya sebagai gembala mereka menjadi satu kawanan demi itu. Jadi kalau nanti Mas Yudi, Samuel, ya, Bu Sarah, siapapun di sini, jadi gembala bukan untuk dirinya sendiri, tapi bawa mereka pada gembala yang agung, gembala yang sejati, menjadi satu kawanan. Termasuk kita ini juga gembala yang dia, satu kawanan, satu kawanan, ya, kawan ya, bukan satu musuh ya, satu persatuan ya, tapi satu kawanan, satu kelompok yang sepakat untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan gembalakan hidupnya. Amin. Ya, jelas ya. Ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima yang kembali tadi. Siapa yang khawatir kehilangan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Tapi di sini Yesus sudah memberi contoh sebenarnya. Dia memberikan nyawanya sehingga dia bisa mendapat nyawanya. Dia mendapat kehidupan yang benar. Ya. Dia sudah menjadi teladan. Amin. Ya, ayat terakhir. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, ini jaminan. Kalau kita sudah menjadi satu kawanan dengan Yesus, dengan gembala yang sejati, ya, ada jaminan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Padahal ada juga ada nggak? Ada. Yang kerja dia ada nggak? Ada. Tapi tidak satu pun bisa mengambilnya daripada dia. Artinya apa? Kita tidak pernah kehilangan kehidupan Allah. Kita tidak pernah sekalipun kehilangan kehidupan soal. Amin. Walaupun kenyataannya aku masih kehilangan rasa. Tapi jangan bilang itu tetap ada dalam hidup kita, tetapi kita tidak menyadari. Kita tidak mau hidup di dalamnya. Kita tidak mau menyerahkan nyata salib. Tidak mau memikul salibnya lagi. Sehingga apa? Kita tidak mengalami kan yang soelakan. Sepertinya dicuri, sepertinya kita tidak hidup bersama dia. Pada kenyataannya firman Tuhan tidak seorang pun mengambilnya daripada. Amin. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa memberinya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapa. Jadi Yesus, kalau saat itu dia tidak mau menyerahkan nyawanya ketika dia disalib, tidak ada satu pun yang bisa membunuh dia. Amin. Tidak ada satu pun. Tapi karena dia gembala yang baik, yang mau kita menjadi satu kawanan dengan dia, atau kawan domba dengan dia, keselamatan. Dia mau berikan nyawanya sebagai penebus. Amin. Ya, sehingga dia bisa bangkit lagi, mempunyai nyawanya lagi. Ya, dan siapa yang bisa bangkit tidak akan binasa. Tapi mempunyai hidup yang kekal, mempunyai hidup soal. Amin. 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 Sudah Tuhan. Mari kita balik berdiri. Yesuslah kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hidup dan kebenaran.
namanya ada keselamatan di dalam namanya ada keselamatan. Ya, Bapak kami ucap syukur dan terima kasih karena kami sudah menerima apa yang terbaik daripada Engkau Tuhan, yaitu kehidupan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semuanya itu sangat berarti dalam hidup kami dan itu mengubah cara pandang kami, merubah pemandangan kami, apa yang kami lihat, Bapak, seperti apa yang Kau lihat. Apa yang kami alami Tuhan seperti apa yang Kau alami. Dan apa yang kami alami Tuhan Kau tahu dan bisa merasakan itu semua. Ketika kami merasakan kesedihan, Kau juga merasakan itu Tuhan. Tetapi Kau mau memberikan penghiburan, Kau mau memberikan kehidupan, dan Kau mau kami bangkit bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk kami Tuhan mengalami hal yang baik bersama dengan Engkau. Kau sudah berikan kami kehidupan-Mu yang tidak terbatas, kehidupan kekal, tidak ada kematian lagi dalam hidup kami, tidak ada penghakiman lagi dalam hidup kami, tidak ada hukuman lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagian kami akan menerima yang terbaik daripada Engkau. Hidup yang terbaik bersama-sama dengan Engkau, sesuailah kehidupan yang seperti Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Pada saatnya Bapak mengucap syukur ibadat perayaan terbaik Kamu pada hidup kami Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan dan Kau sekali lagi Tuhan. Kami berpisah satu sama lain, kami beraktivitas lagi Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali-kali pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kehidupan itu termanifestasi dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kita semua terima berkat daripada Bapak. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya, terima hidup yang menghasilkan buah dan buahmu tetap. Amin. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita berkata, Amin. Haleluya.